Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di DM Channel, belajar sejarah dari tempat dan kisah yang ada di dunia. Semoga sobat sekalian sehat selalu dan dilimpahkan rezeki serta nikmat yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Candi Borobudur, salah satu monumen besar yang ada di dunia yang dimiliki oleh Indonesia serta sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Langsung saja pada pembahasannya. Candi Borobudur adalah candi bercorak Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini didirikan oleh para penganut agama Buddha pada abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Pada dinding candi ini terdapat 2.672 panel relief dan aslinya 504 arca Buddha. Menurut bukti sejarah, pada abad ke-10, para penganutnya meninggalkan candi ini seiring berpindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Ada juga yang mengatakan kerajaan yang berpindah tersebut adalah kerajaan Medang. Barulah pada tahun 1814, candi ini mulai dikenal kembali keberadaannya setelah ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Candi Borobudur mengalami perbaikan dan rekonstruksi. Arti nama Candi Borobudur. Kata candi sendiri tidak selalu berarti sebuah bangunan dengan ukuran yang besar yang terbuat dari batu, tetapi kata candi juga merujuk pada gerbang, gapura, dan pemandian yang terbuat dari batu. Kata Borobudur dituliskan di dalam buku The History of Java karangan Thomas Stamford Raffles. Tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang bernama Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 adalah yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk pada Candi Borobudur. Namun, Borobudur yang ditulis Raffles yang kemudian ditulis Borobudur ini kemungkinan merujuk pada desa terdekat dengan candi itu, yakni Desa Bore atau Boro. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur berarti purba, yang mungkin terkait dengan istilah Buddha, yang kemudian bermakna Boro Purba. Akan tetapi arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara, yang berarti gunung. Banyak sekali teori yang mencoba menjelaskan arti dan asal-muasal kata Borobudur ini. Ada yang menyebutnya Sambara Budara, yang berarti gunung. Ada juga yang menyebutkan Borobudur berasal dari kata para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Ada lagi yang menyebut Borobudur berasal dari dua suku kata, bara dan beduhur. Bara yang berarti vihara atau biara, dan beduhur artinya tinggi yang bermakna biara di tanah yang tinggi. Dan masih ada lagi teori-teori yang lainnya. Salah satu yang menarik di candi ini adalah letaknya yang dikelilingi oleh gunung dan sungai. Di sebelah baratnya ada Sindoro Sumbing, di timur lautnya ada Merbabu dan Merapi, di sebelah utaranya ada Gunung Tidar, dan di sebelah selatannya ada perbukitan Menoreh. Juga ada Sungai Progo yang berada di sebelah timur Candi Borobudur ini. Selain Borobudur, terdapat candi Hindu-Buddha di kawasan ini, yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon. Juga ditemukan beberapa peninggalan purbakala, diantaranya periuk dan kendi yang menunjukkan bahwa di sekitar Borobudur dahulunya terdapat hunian. Konon katanya, menurut seorang seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha bernama Wi Ho Je Niwinkem, dataran kedua dahulunya adalah sebuah danau, dan Borobudur itu dibangun di tengah-tengah danau tersebut, melambangkan teratai yang mengapung jika dilihat dari atas. Jadi beliau berpendapat bahwa Candi Borobudur dulunya dibangun di atas danau purba. Namun pernyataan beliau ini menuai banyak pro dan kontra dari pihak-pihak lain. Lalu, siapa yang membangun candi ini dan untuk apa dibangun? Sampai saat ini masih belum diketahui karena tidak ditemukannya bukti tertulis yang bisa menjelaskannya.
Namun yang pasti, candi ini dibangun pada kisaran 760 sampai 830 Masehi. Pembangunan ini memakan waktu sekitar 75 sampai 100 tahun lebih dan dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Candi Borobudur sempat terlupakan dikarenakan menurut informasi yang beredar, pusat kerajaan Medang atau yang tadi kita bicarakan itu Mataram kuno dialihkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, dan mungkin pada saat itu Islam mulai menyebar di tanah Jawa. Kemudian setelah bertahun-tahun terlupakan, candi ini terkubur dan tertutup oleh tanah sehingga tampak seperti bukit biasa. Ketika pada masa penjajahan Inggris dan Belanda, seseorang yang bernama Thomas Stamford Raffles yang sudah tadi kita bicarakan, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris untuk Pulau Jawa, entah bagaimana caranya dia bisa menemukan candi ini yang telah terkubur selama bertahun-tahun lamanya. Menurut informasi yang beredar, Thomas Stamford Raffles diberitahu oleh masyarakat sekitar bahwa ada sebuah monumen yang sangat besar berada di dalam hutan. Singkat cerita, pada tahun 1885, Candi Borobudur kembali menarik perhatian dunia, yang pada ketika itu Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta bernama Izerman menemukan kaki tersembunyi. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Pada tahun 1900, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini. Yang pertama, Brandes, seorang sejarawan seni. Yang kedua, Theodor van Orff, seorang insinyur dan tentara Belanda. Yang ketiga, Van de Kamer, insinyur ahli bangunan dan departemen pekerjaan umum. Pemugaran dilakukan dalam kurun waktu 1907 sampai 1911, di mana 7 bulan pertama dihabiskan untuk menggali tanah di sekitar monumen untuk mencari patung Buddha yang hilang dan beberapa panel batu, serta banyak lagi hal yang mereka perbaiki. Akibat dari terbatasnya anggaran, Van Orff tidak sempat memecahkan masalah drainase dan tata air, sehingga dalam 15 tahun dinding galeri miring dan relief menunjukkan retakan dan kerusakan, serta ditambah beberapa kerusakan di bagian-bagian candi yang lainnya, sehingga diperlukan renovasi lanjutan. Maka pada tahun 1973, pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam satu proyek besar. Proyek kolosal ini melibatkan 600 orang untuk memulihkan monumen dan menghabiskan biaya total $6.907.243 Amerika Serikat. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam situs warisan dunia pada tahun 1991. Setelah pemugaran besar-besaran pada tahun 1973 yang didukung oleh UNESCO, Borobudur kembali menjadi pusat keagamaan dan ziarah agama Buddha. Pada bulan Oktober dan November di tahun 2010, Gunung Merapi meletus. Hal ini berdampak pada Candi Borobudur dikarenakan debu vulkanik yang setebal 2,5 cm itu menutupi bangunan candi. Maka pada tanggal 5-9 November 2010, Candi Borobudur ini ditutup untuk membersihkan luruhan debu. Dikhawatirkan debu vulkanik yang secara kimia bersifat asam dapat merusak bahan bangunan bersejarah ini. Borobudur sebagai contoh pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha di Jawa ini diilhami oleh gagasan Dharma dari India, antara lain stupa dan mandala, tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan unsur lokal, struktur megalit punden berundak atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia dan perjuangan mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Pada hakikatnya, Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran Vajrayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang secara bersamaan menggambarkan kosmologi, yaitu konsep alam semesta sekaligus tingkatan alam pikiran dalam ajaran Buddha.
Pada tahun 1885, secara tidak sengaja ditemukan struktur tersembunyi di kaki Borobudur. Kaki tersembunyi ini terdapat relief yang 160 diantaranya adalah berkisah tentang Karma Wibangga. Pada relief panel ini terdapat ukiran aksara yang merupakan petunjuk bagi pengukir untuk membuat adegan dalam gambar relief. Kaki asli ini tertutup oleh penambahan struktur batu yang membentuk pelataran yang cukup luas. Fungsi sesungguhnya masih menjadi misteri. Awalnya diduga bahwa penambahan kaki ini untuk mencegah kelonggaran monumen. Teori lain mengajukan bahwa penambahan kaki ini disebabkan kesalahan perancangan kaki asli dan tidak sesuai dengan wastu sastra, kitab India mengenai arsitektur dan tata kota. Ketiga tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha adalah yang pertama, Kamadhatu. Bagian kaki Borobudur melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Yang kedua adalah Rupadatu, 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang pada dindingnya dihiasi galeri relief oleh para ahli dinamakan Rupadatu. Dan yang ketiga adalah Arupadatu. Berbeda dengan lorong-lorong Rupadatu yang kaya akan relief, mulai lantai kelima hingga ketujuh dindingnya tidak berelief. Tingkatan ini dinamakan Arupadatu yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Tingkatan yang tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi. Stupa digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Di dalam stupa terbesar ini pernah ditemukan patung Buddha yang tidak sempurna atau disebut juga Buddha yang tidak rampung, yang disalah-sangkakan sebagai patung Adi Buddha, padahal melalui penelitian lebih lanjut tidak pernah ada patung di dalam stupa utama. Patung yang tidak selesai itu merupakan kesalahan pemahatnya pada zaman dahulu. Monumen ini dilengkapi dengan sistem drainase yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang sangat tinggi untuk mencegah genangan dan kebanjiran. 100 pancuran dipasang di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa, kala, atau makara. Relief Borobudur menampilkan banyak gambar seperti sosok manusia baik bangsawan, rakyat jelata, atau pertapa, aneka tumbuhan dan hewan, serta menampilkan bentuk bangunan vernakular tradisional Nusantara. Borobudur tak ubahnya bagaikan kitab yang merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa kuno. Banyak arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara abad ke-8 dan ke-9 dengan mencermati dan merujuk ukuran relief Borobudur, bentuk rumah panggung, lumbung, istana, dan candi, bentuk perhiasan, busana, serta persenjataan. Salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan bahari purbakala. Replika bahtera yang dibuat berdasarkan relief Borobudur tersimpan di Museum Samudra Raksa yang terletak di sebelah utara Borobudur. Relief-relief ini dibaca sesuai arah jarum jam atau disebut Mapradaksina dalam bahasa Jawa kuno yang berasal dari bahasa Sanskerta Daksina yang artinya ialah timur. Relief-relief ini bermacam-macam isi ceritanya. Secara runtutan, maka setiap relief candi secara singkat bermakna sebagai berikut. Yang pertama, Karma Wibangga yang menggambarkan hukum karma. Lalita Wistara yang merupakan penggambaran singkat riwayat Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga Tusita dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Yang ketiga, Jataka dan Awadana. Jataka adalah berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Sedangkan Awadana pada dasarnya hampir sama persis dengan Jataka, tetapi pelakunya bukan Sang Bodhisattva melainkan orang lain dan ceritanya dihimpun dalam kitab Diwiyawadana. Yang keempat, Gandawyuha adalah cerita Sudana yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Pencapaian estetika dan keahlian teknik arsitektur yang ditampilkan Borobudur serta ukurannya yang luar biasa ini menjadi bukti keagungan masa lalu dan telah membangkitkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia sebagaimana peran Angkor Wat bagi bangsa Kamboja. Nah, itulah tadi sekilas tentang sejarah Candi Borobudur dengan segala misteri dan keindahannya. Tetap jaga kelestarian budaya kita ya. Mungkin cukup sekian pada video kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari DYM Channel. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.